Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kesempatan ini kita jumpa lagi untuk sedikit membahas kelanjutan dari khotbah kemarin tentang bahwa kita disucikan dan dikuduskan bukan saja secara lahiriah, tetapi mari malam hari ini secara singkat kita mau belajar mengenai prinsip pengudusan itu. Sekali lagi kita membaca di dalam Ibrani 9 ayat 13, di kanan sana dikatakan, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka apa saudara? Disucikan secara lahiriah. Nah, saudara sekalian, disucikan secara lahiriah, secara jasmani disucikan, sehingga mereka berlayak untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, di sana dikatakan begini, ini keadaan kondisi manusia pada umumnya sebelum kita meresponin kasih karunia Allah itu. Apa dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 11? Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Artinya ayat sebelumnya menjelaskan kehidupan dahulu kita adalah kehidupan yang tidak berkenan, kehidupan yang najis, kehidupan yang porak-poranda, kehidupan yang sungguh berlawanan dengan kehendak Tuhan, jauh dari kasih karunia Allah, di luar kehendak Tuhan. Dan tetapi saudara sekalian, itu keadaan kita dahulu, tetapi Alkitab selanjutnya berkata, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Bukan ini karena kita mampu memilih saudara, tetapi ini adalah kasih karunia Allah dalam dorongan Roh Kudus yang mendorong kita sehingga kita mengikuti dorongan Roh Kudus, memberi diri kita yang didorong oleh Roh Kudus untuk disucikan. Upaya manusia untuk hidup suci tidak mungkin saudara ya. Upaya manusia untuk hidup suci tidak mungkin. Saya tidak berupaya untuk menggali dalam bahasa Yunaninya, saudara. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah kita meresponin dorongan dari Roh Kudus untuk memberi diri kita disucikan oleh Allah. Nah, disucikan oleh darah Yesus. Alkitab selanjutnya berkata, kamu telah dikuduskan. Yang kedua, pertama disucikan, yang kedua dikuduskan. Yang ketiga, kamu telah dibenarkan. Di mana saudara? Dasar apa kita disucikan, dikuduskan dan dibenarkan? Itu hanya boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Roh Allah yang mendorong tadi, Roh Kudus yang mendorong kita, Roh Kudus yang menggerakkan kita, dan kita meresponin kasih karunia Allah dalam dorongan Allah Roh Kudus itulah. Sehingga saudara sekalian, kita bukan sekedar disucikan secara jasmani, tetapi secara keseluruhan manusia batinia kita ya. Saudara sekalian, dan saat itu jugalah kita memperoleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara sekalian, kalau kita mau lihat bagaimana sesungguhnya kehidupan kita masa lampau, coba kita membuka Yesaya pasal 1 ayat 18. Saya mau membacakan untuk kita sekalian ya. Yesaya pasal 1 ayat 18. Coba kita mau lihat di sana ya. Nah, saudara sekalian, dalam ayat 18, Yesaya dalam ilhaman Roh Kudus, Tuhan berfirman kepadanya dan dia harus menyampaikan itu kepada bangsa umat kepunyaan Tuhan. Dia berkata begini saudara ya. Sebelum ayat-ayat sebelumnya ada pernyataan dari Tuhan untuk Tuhan berkata, di depan mataku berhentilah kamu berbuat kejahatan, dan seterusnya ya. Sebaliknya belajarlah untuk berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Maka pada ayat yang ke-18 kita membaca, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih
seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya lebih tertarik ayat ini, saudara, dengan terjemahan lama, saudara. Terjemahan lama itu berkata, sekalipun dosamu merah patma, saudara sekalian ya, merah patma ya. Saya mau membacakan terjemahan lamanya seperti begini. Kemudian, marilah kamu, hendaklah kita berhukum bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, jikalau segala dosamu bagaikan warna kirmisi, sekalipun niscaya itu akan menjadi putih seperti salju. Jikalau ia itu merah patma, sekalipun ya, niscaya ia itu akan menjadi putih seperti kambing domba. Nah, saudara, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya coba memahami tentang merah patma ini, saudara. Merah patma adalah kandungan dari getah pohon dan buah-buahan ya, saudara ya. Dan kalau itu melekat pada baju kita, terutama baju putih, saudara, sekalipun dibersihkan, dihilangkan getah dan nodanya, saudara, itu akan tetap membekas. Saudara ingat zaman anak-anak? Saya pernah mengalami bagaimana baju itu bergetah, kena getah, saudara ya. Seperti kalau kita baju seragam, baju sekolah, itu kena tinta ballpoint, bukan pulpen ya, ballpoint ya, tinta ballpoint itu melekat, itu susah sekali untuk dibersihkan. Walaupun warnanya memudar, tetapi ada bekasnya. Saudara sekalian, kata disucikan, dibersihkan, bukan meninggalkan bekas, menghilangkan sama sekali. Artinya begini, ketika iblis mau menuduh kita tentang dosa yang ada pada kita, dia tidak akan menemukan jejak dosa yang pernah melekat kepada kita. Wow, saudara, keren sekali. Artinya ketika Tuhan menyucikan kita, benar-benar suci, putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Katakan amin. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang diberkati, kita sambut kematian Yesus Kristus. Darahnya sudah tercurah untuk kita sekalian, saudara sekalian, karena Dia mengasihi saudara sekalian. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.